Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Anggraini dengan NIM 0805 1282 429061. Jadi, di sini saya akan membuat laporan praktikum dalam bentuk video mata kuliah survei dan pemetaan sumber daya laut. Nah, di sini itu materinya ada peta analog. Kemudian, apa sih peta itu? Nah, peta itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk merepresentasikan gambaran permukaan bumi dengan atau dia tuh lokasi objek bumi yang dapat dilihat secara nyata dalam permukaan dua dimensi. Nah, dia itu dapat juga dilihat dalam bentuk kertas, layar, maupun monitor. Nah, dia itu dapat diperkecil dalam skala tertentu dan dapat dilihat dari atas serta di dalamnya memuat berbagai informasi tentang wilayah tersebut. Nah, jadi teknik yang biasanya digunakan oleh peta analog itu adalah kartografi. Nah, orang yang membuat peta disebut dengan kartografer. Peta analog itu merupakan versi awal dari data spasial yang dimana dia itu dibedakan hanya dalam bentuk penyimpanannya saja. Peta analog ini merupakan bentuk tradisional dari data spasial, di mana dia itu ditampilkan dalam bentuk kertas. Nah, umumnya peta analog ini dibuat menggunakan teknik kartografi yang saya sebutkan tadi. Di sini peta juga memiliki fungsi yang mana dia itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran seperti pemanfaatan peta sebagai alat peraga untuk latar belakang dan sebagai peragaan untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada di bumi. Kemudian peta rupa bumi juga banyak menampilkan materi kajian geografi. Dia itu mendapatkan nilai fisikal, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat dideskripsikan, dianalisis, dievaluasi, dan diinterpretasi. Kemudian peta itu memiliki bagian-bagian. Apa sih bagian-bagian yang ada pada peta itu? Nah, yang pertama ada judul peta, kemudian ada skala peta, ada tanda arah, tata warna, simbol pola, lettering, legenda, inset peta, garis astronomi, garis tepi, dan tahun pembuatan. Nah, apa aja sih maksud dari yang saya jelaskan tadi? Judul peta itu merupakan keterangan utama yang menunjukkan isi, tema, serta wilayah yang dipetakan. Judul ini biasanya terletak di bagian yang paling atas. Kemudian ada skala peta. Nah, skala peta ini merupakan perbandingan jarak antara peta dengan bentuk sebenarnya yang ada di permukaan bumi. Skala ini biasanya bisa berupa angka numerik. Kemudian ada simbol peta, yaitu merupakan tanda atau gambar khusus yang ada pada peta. Dia itu untuk mewakili seperti objek yang ada di lapangan. Seperti contohnya itu bentuk segitiga, yaitu adalah gunung. Kemudian tanda warna. Tanda warna ini penggunaan warna pada peta untuk membedakan objek atau informasi. Biasanya itu misalnya warna hijau. Warna hijau itu untuk kebun atau untuk hutan gitu. Nah, kemudian ada lettering. Lettering ini merupakan tulisan atau teks yang ada pada peta. Dia itu biasanya berfungsi untuk memberikan keterangan yang ada pada peta. Biasanya juga lettering ini dapat berupa seperti sungai, gunung, atau objek-objek lainnya. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kemarin, contoh peta analog itu yang saya tahu itu ada peta topografi, kemudian ada peta tanah, kemudian ada peta jalur transportasi, dan sebagainya, yaitu peta yang dalam bentuk cetak. Dia itu peta yang dalam bentuk cetak. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ciri khas yang ada pada peta analog. Jadi peta analog ini memiliki ciri khas, yaitu penampilannya itu tetap. Dia itu tidak bisa diperbesar maupun diperkecil secara instan seperti pada peta digital. Nah, data pada peta ini itu sudah tetap dan tersusun rapi dalam skala tertentu. Dan jika ingin melihat detail lain, maka kita harus menggunakan peta baru atau dengan skala yang sekarang, yang misalkan yang baru. Kalau misalkan kita menggunakan peta analog, itu jelas itu tuh peta lama. Jadi dia itu
skalanya masih tetap skala yang lama, tidak akan pernah berubah. Nah, jadi dia tuh juga biasanya menggunakan simbol, garis kontur, terus kemudian ada warna untuk menunjukkan berbagai elemen geografis seperti sungai, gunung, jalanan maupun batas wilayah. Kemudian saya juga akan menerangkan tentang kelebihan pada peta analog. Nah, kenapa sih peta analog ini memiliki kelebihan? Jadi kelebihan dari peta analog ini, dia itu mudah untuk diakses tanpa membutuhkan peralatan khusus, dapat dibawa kemana-mana juga, fleksibel. Nah, dia itu juga tidak bergantung pada koneksi atau internet maupun daya listrik. Nah, namun peta analog ini juga memiliki kelemahan, yaitu dia itu seperti keterbatasan dalam memperbarui data secara cepat, ukurannya pun yang terbatas. Dia itu juga sulit untuk melakukan interaksi seperti zoom atau analisis data secara otomatis. Nah, kemudian jenis-jenis pada peta analog ini antara lain itu ada peta topografi. Nah, dia itu menampilkan permukaan bumi secara detail dengan garis kontur, peta tematik yang fokus pada hal tertentu seperti peta kependudukan atau peta cuaca atau peta yang ada di jalan. Kemudian dia itu menggunakan navigasi yang sederhana. Kesimpulan pada praktikum kali ini yang mana kita itu harus mengetahui bagian-bagian peta analog yang dapat dilihat secara fisik. Jadi bagian-bagian peta analog yang dapat dilihat secara fisik itu ada judul peta, garis tepi atau bingkai peta, kemudian ada garis astronomis yang berupa garis lintang dan garis bujur, kemudian ada simbol-simbol yang mewakili objek geografis, kemudian itu ada legenda atau keterangan simbol, kemudian ada skala peta, dia itu digunakan untuk mengukur jarak, kemudian petunjuk arah yang biasanya itu panah yang menunjuk ke arah utara, serta ada insert peta yang menunjukkan lokasi wilayah yang dipetakan dalam konteks wilayah yang luas. Kemudian semua bagian ini tercetak dalam fisik di kertas atau media cetak lain sehingga bisa diamati secara langsung tanpa alat elektronik. Mungkin cukup sekian kesimpulannya. Nah, kemudian saya juga memiliki saran dari saya untuk para asisten atau mekanisme praktikum selanjutnya. Untuk para asisten ketika menjelaskan harap dipelankan sedikit karena saya sebagai praktikan kurang memahami ketika penjelasan yang dijelaskan oleh asisten itu terlalu cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.